Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman semua. Oke, teman-teman, di video kali ini aku pengen membahas tentang asuransi, teman-teman. Asuransi yang ada di Korea. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru datang ke Korea, terus buat teman-teman juga yang mungkin baru mau berangkat ke Korea, ya, siapa tahu ini bisa membantu. Jangan sampai kejadian kayak aku kemarin, teman-teman. Aku kemarin sempat bermasalah di masalah asuransi, teman-teman. Nah, kita langsung aja ya pembahasannya. Mungkin sebagian teman-teman PMI atau CPMI udah paham ya tentang asuransi apa aja yang ada di Korea. Tapi mungkin juga sebagian dari teman-teman juga belum paham asuransinya apa aja, terus bagaimana prosesnya gitu kan, dan berapa yang harus dibayar gitu kan. Oke, di sini aku udah punya catatan, teman-teman. Dan ini kok sih? Dan ini aku dapat dari shelter di Ansan sini, teman-teman. Oke, yang pertama itu kita sebutkan aja dulu asuransi apa aja yang harus kita bayar. Oke, ini ada 4 asuransi, teman-teman ya. Ada 4 ya, yang pertama ya. Ada 4. Yang pertama itu Gonggang Bohom. Terus yang kedua itu Gukmin Yonggem. Yang ketiga itu Goyong Bohom. Yang keempat itu Sange Bohom, teman-teman. Nah, ini ada 4 dulu ya. Ada 4. Oke, yang pertama Gonggang Bohom. Apa itu Gonggang Bohom? Gonggang Bohom adalah asuransi kesehatan, teman-teman. Nah, asuransi kesehatan ini nanti bakal pembayarannya itu lewat dari gaji atau dari perusahaan, teman-teman. Jadi gini, begitu teman-teman gajian, nah itu akan diambil 9% dari gaji teman-teman akan dibayarkan untuk Gonggang Bohom. Dan Gonggang Bohom ini bukan cuman kita yang bayar, teman-teman. Jadi Gonggang Bohom ini dibayar 50-50. Jadi dari pabrik 50%, nah dari kita pekerja 50%, teman-teman. Jadi nggak semuanya kita yang bayar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua Gukmin Yonggem, teman-teman. Nah, Gukmin Yonggem ini adalah, kalau bahasa Indonesianya mungkin pesangon, teman-teman. Nah, Gukmin Yonggem ini diambil 7,9% dari gaji. Tapi ini juga dibagi dua, teman-teman. Jadi dari pihak pabrik 50%, dari pihak pekerja 50% juga, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman di situ di slip gajinya tertera Gukmin Yonggem, potongan Gukmin Yonggem itu sebesar 90.000 misal. Nah, berarti yang masuk ke asuransi Gukmin itu 180.000. Nah, jadi 2 kali lipat, teman-teman. Kenapa? Karena dari teman-teman bayar 90.000, dari pabrik juga bayar 90.000, teman-teman. Nah, itu nanti digabungin, nanti bakal masuk ke asuransi. Dan untuk Gukmin ini, teman-teman, ini bakal bisa dicairkan ketika nanti pas kita pulang ke Indonesia. Jadi begitu kontrak kita habis, kita udah pulang ke Indonesia, baru beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian uang ini akan cair, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang 1 dan 2 mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau nggak bisa kalau ada yang kurang paham, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Oke, yang ketiga Goyong Bohom, teman-teman. Nah, kalau ini tuh kayak asuransi ketenaga kerjaan, teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin BPJS kali ya. BPJS ketenaga kerjaan mungkin, teman-teman. Nah, ini diambil dari gaji 1,8% dari gaji, teman-teman. Dan ini 100% kita yang bayar. Nah, kalau yang Goyong Bohom ini setahu aku dia nggak akan balik, teman-teman. Tapi kalau seumpama aku salah ya mohon dikoreksi ya, teman-teman. Nah, ini 100% kita yang bayar kalau untuk Goyong Bohom ini, teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah Sange Bohom.
Nah, aku juga bingung nih karena ada dua teman-teman, ada Sange Bohom, ada Sangte Bohom. Tapi yang kita bahas kali ini adalah Sange Bohom yang asuransi kecelakaan ketika kita di dalam pekerjaan teman-teman. Jadi begitu ya amit-amit teman-teman kerja dapat kecelakaan, dapat musibah kecelakaan, nah nanti asuransi ini yang mengcover kita, dan ini dibayar 100% oleh pabrik teman-teman. Jadi kita nggak perlu bayar untuk yang ini. Oke, jadi itu 4 bohom atau asuransi yang apa ya namanya ya, yang mungkin ini tuh pokok teman-teman. Jadi 4 asuransi ini pokok teman-teman ya. Nah, terus ada asuransi yang lain teman-teman. Asuransi Samsung Huaje teman-teman. Ya, kayaknya sih ini udah nggak asing lagi ya teman-teman. Ya, di Samsung Huaje ini dibagi beberapa juga teman-teman. Jadi di sini aku dapat catatan 3 teman-teman si asuransi ini. Yang pertama itu Culguk Manggi Bohom teman-teman. Nah, Culguk Manggi Bohom ini kata lain dari Tue Jigem. Tue Jigem itu artinya pesangon teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kerjanya udah 1 tahun di pabrik yang sama, nah itu bakal dapet Tue Jigem. Dan itu biasanya berkali teman-teman, maksudnya terus kelipatan. Jadi kalau teman-teman 1 tahun nih dapat Tue Jigem mungkin 1 kali gaji, nanti tahun kedua dapat lagi 1 tahun gaji lagi, terus tahun ketiga dapat lagi 1 bulan gaji gitu ya. Jadi selama 3 tahun itu teman-teman dapat tuh Tue Jigem 3 bulan gaji gitu teman-teman. Dan ini dibayar oleh pabrik 100% gitu ya. Jadi hampir sama kayak Gukmin tadi, cuman bedanya kalau Gukmin kita juga ikut bayar 50%, tapi kalau Tue Jigem ini benar-benar pabrik yang bayar 100% teman-teman. Dan ini juga sama teman-teman, nanti bisa diambil ketika kita udah putus kontrak, kita udah pulang ke Indonesia. Nanti pengambilannya bareng sama si Gukmin teman-teman. Nah, itu udah paham ya. Kita lanjut yang kedua teman-teman. Kalau yang kedua ini Guiguk Byong Bohom teman-teman. Ya, ini kayaknya teman-teman tahu lah, ini tuh yang benar-benar Samsung Huaje. Kalau kita ini sih aku sih pahamnya ini tuh benar-benar Samsung Huaje-nya. Apa itu Samsung Huaje? Samsung Huaje itu asuransi tiket kepulangan teman-teman. Jadi ketika kita baru sampai ke Korea, itu kita diwajibkan membayar 400.000 won untuk tiket kepulangan. Bila mana kalau seumpama nanti kita begitu masuk ke Korea, terus pas medical check up ada salah satu yang membuat kita nggak bisa melanjutkan kontrak atau bisa dibilang juga unfit. Nah, nanti inilah yang buat untuk ongkos kepulangan kita teman-teman gitu. Jadi ini dibayar oleh pekerja 100% dan biayanya itu 400.000 won teman-teman. Nah, kemarin aku itu sempat bermasalah di Samsung Huaje teman-teman. Kenapa? Karena setahu aku, begitu kita sebagai PMI atau CPMI yang baru masuk ke Korea, itu memang harus bayar Samsung Huaje ini teman-teman ya, yang Guiguk Byong Bohom ini. Tapi setahu aku itu bakal dipotong otomatis melalui rekening Korea kita teman-teman. Setahu aku itu seperti itu gitu ya prosesnya. Jadi nggak harus kita transfer gitu, karena akan otomatis dia motong dari rekening Korea kita. Entah itu berangsur, bisa 3 kali gitu ya ngambilnya, tapi tetap jumlahnya 400.000 won. Bisa juga sekaligus teman-teman, jadi langsung diambil 400.000 dengan syarat uang di rekening Korea kita itu harus ada saldonya teman-teman, dan minimal lebih dari 400.000 won, contoh 450.000 won atau 500.000 won. Nah, itu wajib banget teman-teman. Nah, masalahnya
Kemarin itu aku udah tenang-tenang karena aku pikir aku udah 1 tahun lebih di Korea. Jadi aku pikir ya udah Samsung wajah aku udah bakal aman gitu kan, karena udah pasti dia ngambil sendiri dan aku udah nggak kepikiran lagi buat bayar Samsung wajah ini. Tapi ternyata teman-teman, begitu kemarin aku keluar dari pabrik, pindah pabrik gitu ya, dan aku ngurus ini itu sampai ke Nodongbu gitu kan, terus aku nanya tentang Toejigem lain-lain gitu kan, dan ternyata aman. Tapi ternyata Samsung wajah aku selama 1 tahun itu belum dibayar teman-teman. Jadi belum ada pembayaran Samsung wajah sama sekali. Nah, mungkin teman-teman juga ada pikiran ya itu kan untuk tiket kepulangan, jadi ya mungkin nggak bermasalah. Ternyata itu bermasalah teman-teman. Awalnya aku juga berpikir ya udahlah, itu kan asuransi untuk kepulangan ya kan. Jadi kalau sekarang kan aku belum mau pulang, kontrak masih panjang gitu, jadi ya udah tidak perlu repot-repot buat membayar sekarang. Ternyata itu nggak bisa teman-teman, apalagi teman-teman yang punya niat untuk pindah pabrik, karena nanti menjadi masalah ketika teman-teman akan sign kontrak dengan pabrik yang baru. Biasanya kata pihak shelter itu, biasanya si Sajang nggak mau tanda tangan karena alasan itu. Dan memang benar kemarin itu terakhir aku meeting, bukan terakhir sih, ada beberapa ada kapan waktu aku meeting, di situ ada bermasalah tentang salah satu asuransi teman-teman. Walaupun setahu aku itu bukan Samsung wajah, tapi itu bermasalah teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru datang ke Korea, baru sampai ke Korea gitu ya, atau mungkin teman-teman yang nanti mau berangkat ke Korea, saran aku tolong pastiin Samsung wajahnya bener-bener sudah terbayar nantinya. Jadi jangan sampai teman-teman santai aja karena berpikir nanti juga motong sendiri dari Samsung wajah gitu kan, dari rekening kita, ya udah santai aja. Ternyata jangan sampai kita lengah teman-teman. Jadi itu harus kita cek teman-teman. Minimal ya 3 bulan teman-teman di sini itu harus dicek apakah udah dibayar atau belum. Kalau udah dibayar ya udah teman-teman udah bisa santai. Nah, itu tentang Samsung wajah teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang ketiga nih. Ini adalah sange bohong lagi teman-teman. Nah, kayak yang aku bilang tadi, antara ini atau yang tadi itu yang sang tebohom sama sange bohong teman-teman. Nah, di sini juga soalnya ditulisnya sange bohong juga teman-teman. Tapi kalau yang ini sange bohongnya untuk asuransi kecelakaan kerja di luar pekerjaan teman-teman. Jadi mungkin ya teman-teman lagi keluar nih, lagi ke pasar, terus amit-amit kena musibah gitu ya, entah itu keserempet mobil, entah itu apa gitu, jatuh terus kepalanya kebentur sampai tergeletak apa gimana. Nah, ini yang mengcover untuk kecelakaan seperti itu teman-teman. Jadi di luar pekerjaan teman-teman. Nah, ini tuh dibayar 100% oleh pekerja. Jadi kalau yang tadi itu 100% oleh pabrik, kalau kecelakaan kerjanya di dalam pabrik gitu ya. Nah, kalau di luar pabrik itu 100% kita yang bayar. Nah, berapa biayanya? Kalau ini tuh biayanya murah teman-teman. Jadi ini juga tergantung dari usia kita. Semakin usia kita masih muda gitu, biasanya lebih murah. Kalau usianya lebih banyak ya bayarnya juga lebih banyak. Tapi katanya sih kemarin kalau usia di atas 30-an mungkin cuma 30.000 lah, nggak nyampe 50.000 won teman-teman. Jadi termasuk ya nggak terlalu mahal juga teman-teman. Kalau untuk klaim asuransinya berapa? Nah, nanti teman-teman bisa cek aja di apa ya namanya ya aplikasinya ya. Aku lupa sih aplikasinya. Mungkin nanti aku sepil-sepil lah ya. Tapi ya setahu aku emang cukup banyak lah si coveran asuransinya ini. Nah, jadi itu aja teman-teman ya untuk masalah asuransi yang menurut aku ini bisa jadi pembelajaran, karena kemarin aku sempat
terkendala masalah asuransi ini, karena aku kan posisinya pindah kerja ya, pindah pabrik. Jadi ini penting banget buat aku, biar aku bisa dapat pabrik yang baru teman-teman. Oke teman-teman, itu aja mungkin videonya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan aku bisa menjawab. Oke, mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.